ada satu yang berani terus terang mengatakan ini adalah persaingan kecantikan. Dia adalah Wanda Hamidah. Di antara 7 ini mana yang menurut kamu saingan? Semuanya saingan. Wanda Hamidah berani mengatakan itu barangkali karena ia cukup terlatih bicara blak-blakan sejak aktif ikut kampanye sebuah partai beberapa waktu lalu. Tetapi mengenai kecantikan dirinya, toh ia tetap malu-malu menjawab. Katanya orang-orang sih. Menurut Wanda, siapa nanti yang akan dinyatakan tercantik oleh masyarakat? Pemirsa, tak usah saya banyak bicara, kita mulai saja dengan kabar pertama. Pemirsa, sebuah gosip merebak menghantam pasangan Krisdayanti Anang Hermansyah. Disebut dalam gosip itu, rumah tangga mereka sedang terancam perpecahan. Bahkan lebih jauh, Anang dan Kris dikabarkan hendak cerai. Alhamdulillah sampai hari ini. Kemarin Itu tidur di hotel di KL. sekarang kemarin aku nganterin Yanti ke KL, ke Sabah bareng. Terus sebelum itu ke Medan. Setelah ke Medan, kemarin aku sama Yanti di Semarang. Rekaman sekarang lagi bikin album buat Yanti. Aku lagi ngerencanain abis tanggal 21 ini mau rekaman album duet untuk Ramadan. Ya sebenarnya emang gak ada apa-apaan gitu. Sama dengan itu, kali ini pun suami istri pasangan penyanyi ini kembali harus mengurut dada mengenai berita yang menyebutkan ke mulut rumah tangga mereka. Ada yang menyebutkan bahwa sebetulnya isu ini direkayasa dalam rangka untuk mempromosikan album. Baik album Anang sendiri yang baru keluar maupun album Yanti akan segera keluar. Biasanya kan dibantu isu biar menarik. Setuju nggak paling nggak dengan cara-cara seperti ini? Ini aku bilang cara-cara seperti ini sudah nggak masuk akal untuk dijalankan yang pada saat masyarakat kita itu sudah pinter-pinter semua kok ya diisukan kayak begini nih kan norak bener. Aku kira masyarakat kita itu orangnya pinter-pinter pasti ketawa mereka lu orang yang kayaknya orang yang Solo tahu kemarin aku di Solo di Semarang bareng Yanti, terus yang di Medan aku bareng Yanti, terus loh ini koran maunya apa ini? Ya kan jadi ketawa orangnya, loh ini maunya apa gitu loh. Berbicara dengan Anang Hermansyah tentang gosip yang menerpa diri dan istrinya, Anang melihat itu sebagai sesuatu yang wajar saja. Ia memahaminya dengan emosi dan pikiran yang sangat jernih. Sebab semakin terkenal seseorang, semakin banyak gosip yang menyerangnya. Apa kabar Dian Nitami setelah 3 bulan belakangan ini menjadi Nyonya Anjasmara? Mirsa, kita lihat apa yang terjadi dengan Dian. Belum hamil, itulah Dian Nitami yang memang belum mau buru-buru hamil. Tentu ada sekian alasan yang membuatnya begitu. Kalau ditanya emang masih belum siap sih sekarang. Jadi ya masih pengen berduaan, masih pengen pacaran yang nggak mesti pulang gitu loh. Terus masih ada kerjaan yang harus diselesaiin. Itulah seorang profesional yang tidak mau reputasinya rusak karena ingkar janji dengan pekerjaannya gara-gara hamil. Dalam kondisi masih terikat kontrak dengan berbagai sinetron dan pekerjaan lain, diputuskan menunda dulu kehamilan. Trying to be profesional deh, selesaiin kerjaan dulu. Dian Nitami berharap tahun depan ia sudah bisa hamil. Tapi terkadang ia sulit mengungkapkan harapannya itu. Tapi masih insya Allah sih ya kita lihat aja lah gimana nanti. Ntar gue udah ngomong minggu depan, tahun depan nggak taunya sekarang lagi. Ntar saya bilang sekarang taunya 2 tahun lagi kan. Lillahi ta'ala. Ngiri nggak sih ya mungkin ngeliat teman-teman udah pada hamil atau udah punya baby? Enggak juga sih, soalnya saya masih sibuk. Saya ngelihat gitu loh gimana mereka susahnya ngurus anak, gimana mereka susahnya bawa badan karena lagi hamil. Sementara saya tahu sendiri kerjaan saya sekarang ini lagi banyak. Coba kalau dengan kondisi seperti mereka gimana nggak sengsara saya ntar. Nggak takut ketuaan apa kalau nunda-nunda nanti? Tua? Apa itu tua? Saya tidak mengenal kata tua. Saya selalu berjiwa muda. Pemirsa, ini masih tentang Dian Nitami, ditambah beberapa artis cantik lainnya yang berkumpul untuk dipilih masyarakat sebagai yang tercantik atau yang paling menarik di antara mereka. Selain Dian Nitami ada Wanda Hamidah, Bella Safira, Cut Keke, dan Vonny Cornelia. Masih ada 2 lainnya yang tak tampak dalam kamera kami, yakni Feby Febiola dan Cornelia Agatha. 7 perempuan cantik ini terpilih oleh iklan sabun Lux untuk diperlombakan kepada masyarakat siapa di antara mereka yang paling cantik atau paling menarik. Yang terpilih nantinya akan menjadi bintang utama iklan sabun tersebut. Terus terang ya, aku aja bingung tau ngeliat 7 ini.
Aku dari 7, pokoknya 6 yang lain teman-temanku tuh cantik-cantik juga. Mereka punya prestasi bagus-bagus, punya image bagus-bagus. Terus terang kita tuh nganggap, aduh bingung gimana pemirsa ya, pasti bingung dong. Aku aja bingung. Itulah Cut Keke, salah satu dari 7 perempuan cantik yang sedang berlomba untuk terpilih sebagai bintang iklan dari produk sabun tersebut. Dan sama dengan Cut Keke, Bella Safira juga mengatakan dirinya dan 6 rekannya ini cantik semua. Semuanya bagus-bagus, saya aja pangling waktu ketemu di photo session bareng-bareng gitu bertujuh saya. Semuanya cantik-cantik, jadinya bagus-bagus, fotonya oke, apalagi waktu kita syuting gitu. Semuanya oke. Jadi saya sendiri bingung deh pilih yang mana. Kalau saya nggak ada di sini gitu, saya bingung juga harus pilih yang mana gitu. Tapi kalau mau jujur, dalam hati 7 perempuan cantik ini pasti timbul rasa bersaing satu sama lain. Setidaknya mereka berharap diri mereka lah yang terpilih oleh masyarakat sebagai yang tercantik. Sehingga nantinya bisa membintangi iklan sabun tersebut. Hanya saja orang-orang cantik ini sulit sekali berterus terang bahwa ini adalah persaingan kecantikan. Seperti yang dikatakan Bella Safira berikut ini. Aku sih nggak pernah merasakan ini sebagai saingan gitu. Sama dengan Bella Safira, Dian Nitami juga segan mengatakan ini sebagai persaingan kecantikan antara dirinya dengan 6 rekannya itu. Wah, kalau ditanya saingan, kayaknya Bang, aku nggak merasa bersaing tuh sama mereka semua. Aku ngerasa bahwa kita tuh sekarang ini sama-sama gitu loh. Kita beralih ke Cut Keke untuk mendengar jawaban yang sama. Ini bukan persaingan kecantikan. Karena kita merupakan yang dari 7 ini, kita tidak menganggap teman-teman kita tuh saingan. Enggak, sama sekali enggak. Pemirsa, itulah barangkali ciri perempuan timur tak mau berterus terang mengungkap adanya persaingan kecantikan di antara mereka. Hal yang sedang dilakukan ini adalah hanya sekedar pendapat dari masyarakat. Jadi kita sendiri sih nggak bersaing. Biar bagaimanapun juga masing-masing dari kita udah punya marketnya sendiri. Tapi di antara 7 perempuan cantik ini, toh ada satu yang berani terus terang mengatakan ini adalah persaingan kecantikan. Dia adalah Wanda Hamidah. Di antara 7 ini mana yang menurut kamu saingan? Semuanya saingan. Wanda Hamidah berani mengatakan itu barangkali karena ia cukup terlatih bicara belak-belakan sejak aktif ikut kampanye sebuah partai beberapa waktu lalu. Tetapi mengenai kecantikan dirinya, toh ia tetap malu-malu menjawab. Katanya orang-orang sih. Menurut Wanda, siapa nanti yang akan dinyatakan tercantik oleh masyarakat adalah yang paling sering main sinetron. Karena kecantikan 7 orang ini seimbang dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Maka keputusan masyarakat akan didasarkan pada popularitas artis tersebut. Semakin sering ia muncul di televisi, semakin besar popularitasnya. Feeling saya ya mungkin yang paling banyak main sinetronnya kali ya. Kalau bicara soal sinetron, tentulah Dian Nitami yang paling laris sebagai bintang sinetron. Maka sambil bercanda, Dian berharap masyarakat memilihnya sebagai yang tercantik. Pilih saya. Sebaliknya, Fonny Cornelia yang anggota grup vokal Bening pastilah tak dikenal masyarakat sebagai bintang sinetron. Karena itu, ia merasa sangat segan untuk membujuk masyarakat agar memilih dirinya sebagai yang tercantik. Untuk masyarakat yang nonton Kabar-Kabari, saya harap semuanya milih yang terbaik di antara kita. Tapi ya semuanya baik sih, jadi milih semua aja. Pemirsa, betapa sulitnya artis ini untuk mengatakan dengan tegas pilihlah daku sebagai yang tercantik. Termasuk Bella Safira yang juga malu-malu kucing untuk mengkampanyekan dirinya sebagai yang tercantik. Saya harapkan pemirsa, masyarakat untuk bisa memilih 1 bintang Lux dari 7 nominator ini yang memang paling berkenan di hati Anda masing-masing. Terutama saya Bella Safira. Pemirsa, kasus Timur Timur telah membuat hubungan Indonesia-Australia tegang. Dan tak kurang tegang adalah Dwiki Darmawan. Musisi yang menjadi otak grup band Krakatau ini bingung karena ia dan grupnya memperoleh undangan untuk main di negeri kanguru. Dwiki Darmawan dan grup musiknya Krakatau memperoleh undangan untuk tampil di Australia awal bulan depan. Tanggal 1, 2, 3 Oktober. Itulah rencana Dwiki Darmawan dan Krakatau tampil bermusik di hadapan publik Australia di berbagai kota di sana. Saat ini mereka sudah sibuk mempersiapkan segala sesuatunya. Yang paling terkini memang sebetulnya sudah mempersiapkan keberangkatan dalam rangka tur di Australia. Segala dokumen keberangkatan pun telah mereka bereskan. Pihak berwenang Indonesia telah menyetujui keberangkatan itu yang direncanakan tanggal 28 September ini. Sebetulnya kita sudah direkomend, surat rekomendasinya sudah keluar. Tapi agak awal keluarnya rekomendasinya, sebelum ketegangan memuncak gitu loh.
Ya sebetulnya kita nih berharap musik tuh dapat menjembatani persahabatan kedua negara. Tetapi kita juga berpikir jangan sampai konyol juga di sana begitu ya. Karena kalau kita dikonyolin di sana menjelekkan nama bangsa kita juga. Seumpamanya kita di panggung digimanain, itu kan juga bangsa kita dilecehkan juga. Di samping Dwiki Darmawan ini ada Tri Utami sang vokalis Krakatau. Mereka sepakat kalau jadi berangkat ke Australia harus ada jaminan keselamatan dari pihak pengundang. Dari manajemen kita sudah melayangkan surat permohonan untuk mendapatkan jaminan security. Salah seorang yang merasa cemas adalah Ita Purnamasari, istri Dwiki Darmawan. Ia juga tahu kondisi yang tidak baik antara Indonesia dan Australia saat ini. Saya dengar kabar juga dari Dwiki juga, menurut yang panitia yang di sana keadaannya sekarang udah mulai tenang. Jadi sejauh ini cukup aman untuk berangkat. Ita sendiri tidak diajak berangkat ke Australia sebab ia bukan anggota Krakatau. Wah, Mas ngapain maksain? Bukan apa-apa, Krakatau itu sudah ada sebelum saya pacaran sama Dwiki. Jadi udah solid lah. Kalau ketambahan saya ngapain juga lagi kan. Vokal saya kan gak cocok gitu untuk masuk ke dalam grup Krakatau. Muka saya mau gimana, mau dandan, mau nggak dandan, mau bangun tidur, mau dandan habis-habisan, mau rambut hitam, mau rambut dicat merah, dia tetap mengenali saya. Tahu nggak kenapa? Dia selalu bilang tayayat gitu sambil nunjuk. Ibu, tayayat ibu. Kalau artis cilik kemana-mana dikawal orang tuanya itu lumrah. Tapi Nafa Urbah yang umurnya kini sudah 19 tahun, kemana-mana masih juga dikawal oleh ibunya. Pemirsa, sebelum kita lebih jauh berbincang-bincang dengan Nafa Urbah, saksikan dulu video klipnya dari albumnya yang terbaru. Ya itu dia, saya juga nggak tahu. Mungkin muka saya kali yang mukanya tampangnya yang disiksa-siksa gitu. Karena Primus syuting terus, Panji. Yang manusia Melonium, ha? Kapan ketemunya jadi? Lokasi syuting. Kayak semalam ya, dia jam 1 nyusul saya ke lokasi syuting. Saya baru selesai jam 5, tapi dia udah pulang duluan. Walaupun 1 jam aja kita tetap bisa ketemu. Pemirsa, Anda bisa bayangkan, waktu sangat berharga untuk artis sibuk macam mereka. Jam 1 malam, bahkan lewat dari itu, dibela-belain untuk bisa bertemu. Tapi jangan khawatir, Nafa selalu dikawal ibunya yang sekaligus bertindak sebagai manajernya. Di situ ada Nafa, di situ pula ada ibunya. Mati kalau nggak ada mama. Sumpah dari dulu sampai sekarang saya nggak lepas dari mama. Belum pernah, kecuali kalau di lokasi syuting, karena itu syuting mama pasti capek, mama nggak nganterin. Tapi dimanapun saya berada, di situ mama saya berada. Ketergantungan Nafa pada ibunya memang luar biasa besar. Nafa sendiri mengakui tanpa dibantu ibunya, semua pekerjaannya akan kacau. Sekarang anak-anak muda mungkin udah bisa ya lepas dari orang tuanya. Tapi saya nggak bisa, bener. Saya suka bingung kalau nggak ada mama, kerjaan juga keceteran semuanya di rumah gitu. Iya, jadi yang jadwal Nafa kamu mesti gini-gini. Besoknya keteteran kalau mama lagi nggak ada di rumah. Nggak bisa. Ya selain kerjaan, dukungan juga nggak ada gitu. Semangat buat kerja juga nggak ada. Mama suka nanya, kamu kalau besok nikah gimana ya nak ya? Katanya, peti aku mah, aku bilang gitu. Aku takut kalau ditanyain itu, nggak mau ah. Saya lebih suka kamu alami, lebih suka kamu pakai make up. Karena kamu kalau pakai make up lebih cantik katanya gitu. Karena kamu udah cantik, jadi nggak perlu ditempel lagi pakai make up. Saya lebih suka yang tidak dandan. Karena kecantikan bisa terpancar dari tidak dandan. Jadi cowok tuh suka gini, ini cewek kalau nggak dandan gimana ya mukanya gitu-gitu kan, suka mikir gitu kan. Ya makanya saya lebih suka nggak dandan. Saya lebih suka alami, apa adanya.